Oke guys, kita lanjutkan pembahasan tentang lesser accounting. Kali ini kita Pak Eci akan bahas tentang apa? Tentang aduh, seru sekali. Sales type list ya. Nah, kalau pada video sebelumnya kita sudah bahas antara direct financing itu berbeda dengan sales type. Kalau direct financing itu fair value-nya sama dengan si cost-nya gitu ya. Kalau sales type ini tidak sama. Ya, seperti itu. Pastinya fair value lebih besar dong daripada cost-nya. Oke ya, seperti itu. Nah, oke, sekarang kita akan bahas dengan contoh soal yang sama ya. Dia juga non-cancelable dan ini contoh soalnya sama, kurang lebih ya. Dan kita lihat ketika soalnya sama, maka ini pun juga sama ya. Tidak ada apa namanya kita simpulkan adalah finance list. Cuman finance list yang tipe apa? Tipe yang sales type. Kenapa? Karena ini fair value-nya ya. Perbedaannya cuma di sini doang. Cost asetnya 85.000. Nah, ini cost-nya. Nah, ini berarti tidak sama ya. Ini lebih besar. Maka ini namanya adalah sales type list ya, seperti itu. Nah, oke, karena ini sales type list yang beda dengan contoh sebelumnya cuma di cost of asetnya saja ya. Nah, kita akan cara menghitungnya pun sama ya. Yang ini juga sama cara menghitungnya salah. Kemudian juga si apa namanya tabel guaranteed sama unguaranteed ya. Intinya adalah mau dia dari financing ataupun dia sales type, cara langkah untuk menghitung berapa list payment, berapa list receivable, ya sama bikin tabel amortisasi ya dari list receivables itu sama ya. Yang membedakan nanti di jurnalnya saja ya. Oke, nah sekarang kalau untuk sales type berbeda antara jurnal guaranteed sama unguaranteed ya. Ya, berbedanya di mana? Kalau perbedaannya hanya terletak di jumlah sales, revenue dan COG saja ya. Jadi pada dasarnya adalah kalau untuk tabelnya mah sama ya, tabel unguaranteed sama guaranteed pakai tabel yang sama yang ini juga ya. Oke, nah sekarang bagaimana perbedaannya, Pak? Perbedaannya adalah kalau di unguaranteed kita akan mengurangi residual value ini dari si COGS dan sales revenue, ya. Dari sini dan juga dari sini. Nah, pertanyaannya kenapa harus dikurangin? Karena kalau unguaranteed itu pada akhir masa sewa, ya, si lessor itu udah nggak akan ya mau pasrah aja gitu. Mau nerima barangnya itu udah nilainya 0, mau nilainya 10, mau nilainya berapapun, lessor mah pasrah gitu ya. Tapi dari awal lessor sudah memprediksi bahwa ini residual value-nya udah 5.000. Nah, mau tidak sesuai dengan 5.000, lebih kecil atau lebih besar, kalau itu unguaranteed, kita pasrah gitu ya, lessor pasrah. Konsekuensinya gimana? Ini biar mudah memahaminya ya. Konsekuensinya adalah ketika lessor sudah memasrahkan hal tersebut, maka kita tidak boleh memasukkan unsur residual value ke dalam sales revenue. Kenapa? Karena kita sudah merelakan nilai tersebut, ya. Dan tidak dijamin, karena tidak dijamin kembali ke PSAK 72, ya. Ke PSAK 72 mengatakan bahwasanya kalau dia bisa diestimasi, maka salesnya diakui, ya. Tetapi kalau kita tidak bisa mengestimasi, maka tidak boleh mengakui yang namanya sales revenue. Dan kondisi ada tidak apa unguaranteed residual value, pertama kita sudah pasrah. Artinya apa? Kita sudah nggak peduli lagi berapa nilainya. Dan oleh karena itulah kita tidak bisa memprediksi ya kenyataannya itu akan seperti apa ya. Dan karena tidak bisa diprediksi kenyataan akan seperti apa dan karena kita juga sudah pasrah, maka residual value-nya harus diekskludkan dari si sales revenue-nya gitu ya. Meskipun kita sudah memiliki expected residual value based on si lessor ya. Tetapi itu cuma sebagai acuan saja gitu, acuan saja di mana kita mengambil langkah yang sedikit konservatif bahwa karena memang gua udah nggak ngarapin lagi ya unguaranteed gitu tidak digaransikan ya udahlah nggak usah dimasukkan ke dalam perhitungan sales revenue. Nah that's why itu logiknya ya kenapa tidak dimasukkan ke dalam sales revenue dan COGS. Nah maka dikurangin ya sales revenue dikurangin dari residual value present value-nya dikurangin dari sales revenue senilai 100.000 ya.
Nah, kenapa harus present value? Ya karena nilai sekarang kan dijualnya hari ini ya, maka harus present value. Nah, sekarang kan 5.000 kan nilai masa depan, itu kan expected. Oke, nah dari sini dapatlah sekian ya 95 dan COGS-nya 85 dikurang 85 dikurang 4 10 ya sama dengan berapa? 80. Nah, gitu ya. Nah, dari situ barulah kita apa? Kalau yang guaranteed mah tidak dikurangin ya. Kita bandingkan jurnalnya. Nah, ini jurnal intinya ya, jurnal guaranteed sama unguaranteed residual value ya. Oke, kita lihat sekarang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwasanya pertama, ini sama apa berbeda nih. Kalau untuk yang guaranteed kayak gini ya, kita satukan nih, ini kuncinya kita menjadikan satu kalau untuk sales type ya. List pada COGS, inventory pada sales 100, 85, 85, 100. Nah, ini pun kita satukan ya untuk yang unguaranteed. Jadi 100 list receivable 100.000 COGS setelah dikurangi 4.110, 80.000 sekian. Sales revenue juga 95. Nah, ini kalau kita totalkan akan sama dengan jumlah yang dikredit ya. Nah, kalau perhitungan lainnya mah sama, ini sama ya. Kemudian juga bunganya juga sama gitu ya. Kemudian pembayaran kedua juga sama. Kemudian bunga yang kedua juga sama. Nah, yang berbeda pada saat akhir masa sewa ya. Ketika akhir masa sewa, maka di sini pada dasarnya apabila ketika asetnya dikembalikan dengan nilai 3.000, maka kalau dia guaranteed residual value, dia akan menerima inventory 3.000, tapi dia akan menerima ganti rugi kas dari siapa? Dari si lesi. Gitu ya. Nah, sehingga kita si lessor akan menerima cash 2.000. Baru list receivable-nya dihapus. Nah, iya kan? Karena pada tanggal 31 Desember 2023 list receivables berada di posisi current asset ya. Nah, dan nilainya adalah 5.000. Nah, ini harus dihapus ya. Makanya dihapus tuh. Nah, kayak gitu ya. Sehingga apa? Cuman kan nilainya 3.000 ya. Ya udah, sisanya kita dapat ganti rugi sebesar 2.000. Nah, gitu ya. Sekarang kalau dia unguaranteed, jurnalnya sama, list receivable dihapus, inventory kita terima, tetapi yang menanggung kerugian adalah lessor. Ya, karena tidak digaransikan. Nah, gitu ya. Kalau ternyata kondisi kedua adalah nilai saat dikembalikan nilainya sama 5.000 ya. Maka ya udah tinggal inventory pada list receivable. Nah, kayak gini ya. Nah, ini juga sama. Kalau yang unguaranteed, ketika yang dikembalikan sesuai dengan residual value-nya, maka tinggal inventory pada list receivable. Nah, kondisi ketiga, jika dikembalikan dalam kondisi 0, maka gimana? Maka ya udah gitu. Tinggal kalau yang guaranteed, dia akan mendapatkan ganti rugi dari si lesi ya sebesar 5.000. Ya, jadi tinggal dihapus cash pada list receivable. Ya. Nah, sedangkan kalau unguaranteed, dia akan mencatatkan loss sebesar 5.000. Ya. Seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan antara unguaranteed sama guaranteed residual value untuk apa? Untuk yang sales type list ya. Kalau untuk direct financing list sama aja, mau baik itu guaranteed mau unguaranteed sama aja nih cara penjurnalannya ya. Oke, nah selanjutnya adalah yang terakhir tentang bargain purchase options ya. Nah, oke, tentang bargain purchase options ini nanti kita apa namanya? Akan satukan dengan pembahasan dari si operating list ya. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat.